pagi adik-adik. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus saya dengan nama narasumber Blasius Nerake. Umur dan jenis kelaminnya sekarang 18 tahun dan ia laki-laki. Blasius Nerake sekarang berada di kelas 3 SMA. Masalah yang ia hadapi saat ini yaitu dia tidak pernah mengerti dengan mata pelajaran matematika. Blasius sering kali tidak masuk ke dalam kelas pada saat pelajaran matematika sedang berlangsung. Ada kalanya Blasius juga sering bolos ketika jam pelajaran matematika. Bahkan ketika Blasius mengikuti mata pelajaran matematika, anak itu tidak pernah mau mencatat semua contoh-contoh soal yang diberikan oleh guru matematika. Di dalam kelas juga Blasius selalu murung, mudah tersinggung, dan tidak pernah mau berbagi cerita dengan teman-teman kelasnya. Bahkan nilai raport yang dia dapatkan pada semester ini sangat menurun drastis. Sementara kemajuan akademis yang diperolehnya yaitu dengan mempelajari nilai raportnya sejak di bangku kelas 1 SMA masih dapat digolongkan sebagai anak-anak yang masih berada dalam rata-rata saja. Menurut guru kelas 1 SMA, Blasius lambat dalam berhitung. Bahkan nilai yang selalu baik yaitu mendapatkan nilai 6 dan 7. Sementara fisik dan kesehatannya menurut hasil pemeriksaan kesehatan, ternyata Blasius tergolong baik pertumbuhan fisiknya. Mata dan pendengarannya normal. Ia memiliki tinggi 147 cm lebih dari kawan-kawan kelasnya. Berat badannya pernah turun drastis karena Blasius pernah mengalami sakit MAH selama 1 semester. Sementara keadaan keluarganya, Blasius adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Anak dari Bapak Yohanes Nelake, kakak yang tertua itu kakak perempuan sudah menikah setelah selesai kuliah. Blasius memiliki 3 orang saudari perempuan. Ayahnya Blasius bekerja sebagai seorang sopir, sementara ibunya bekerja sebagai seorang guru SD. Sementara kepribadiannya berdasarkan pengamatan guru-guru yang pernah mengajari Blasius, ternyata Blasius itu merupakan anak yang pendiam, mudah tersinggung, menyisihkan diri dari kawan-kawannya. Wawancara dengan Blasius memberikan keterangan bahwa ia selalu diliputi oleh rasa takut, terutama oleh ibunya. Sebenarnya ia tidak mau bekerja sebagai penjual ikan, tetapi ibunya yang memaksa untuk harus bekerja. Untuk itu ia selalu rindu kepada ayahnya. Cita-citanya ingin menjadi seorang guru agama. Ia ingin juga melanjutkan sekolah, tetapi ibunya melarang meskipun ayah mendorongnya. Tingkah laku sosialnya kurang banyak bermain, lebih banyak menyendiri. Kawan-kawan banyak yang mencemoohkan dia. Data sosiometri menunjukkan bahwa ia tidak ada yang memilih ia sebagai Jeki, seorang murid yang cukup pandai dalam kelasnya. Ketika dinyatakan kepada dia untuk memilih Jeki, ia menyatakan bahwa Jeki itu pandai, orangnya baik. Ia ingin seperti Jeki. Menurut laporan guru kelas 1, ketika di kelas 1, Blasius itu tidak seperti sekarang. Waktu itu ia anak yang cukup populer di antara kawan-kawannya, tetapi semenjak mendapatkan nilai raport yang rendah, akhirnya ia mulai berubah. Kesimpulan dari masalah dan semua persoalan yang sudah saya jelaskan tadi menyimpulkan bahwa Blasius menghadapi masalah yang memerlukan bantuan lingkungan keluarga. Itu merupakan fakta yang menimbulkan masalahnya. Ada bakat dan minat yang tidak berkembang, terutama di dalam keluarganya. Ayah memberikan bantuan dan pengertian kepada usaha membimbing Blasius untuk tidak boleh menghindar dari teman-temannya karena alasan rendah diri. Sementara langkah-langkah identifikasi bimbingan yang digunakan di sini, kita mulai membahas terlebih dahulu dari langkah-langkah identifikasi masalah. Gejala-gejala yang dialami oleh Blasius adalah Blasius sering tidak masuk ke dalam kelas pada saat mata pelajaran matematika sedang berlangsung.
Ada kalanya Blasius juga sering bolos ketika jam pelajaran matematika. Bahkan ketika Blasius mengikuti mata pelajaran matematika, anak ini tidak pernah mencatat semua contoh-contoh soal yang diberikan oleh guru matematika. Yang kedua itu langkah diagnosis. Konselor harus bisa mengumpulkan data-data ini. Dengan cara konselor harus melakukan wawancara, observasi, beserta melakukan kunjungan rumah agar lebih mudah dalam mengumpulkan data-data dari siswa tersebut. Sementara data prognosa ini merupakan jenis bantuan atau terapi dalam masalah ini. Dalam langkah prognosa ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, layanan penguasaan konten. Yang kedua, layanan penempatan dan penyaluran. Yang ketiga, layanan konseling individual. Yang berikut langkah terapi. Langkah terapi yang mungkin dapat dilakukan adalah menggunakan yang pertama, layanan penguasaan konten, layanan penempatan dan penyaluran, layanan konseling individual. Sementara langkah evaluasi dan follow up. Di sini setelah pembimbing dan klien melakukan beberapa kali pertemuan dan mengumpulkan data dari individu yang bermasalah, maka langkah selanjutnya adalah evaluasi atau tindak lanjut. Evaluasi dapat dilakukan selama proses pemberian bantuan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Dalam kasus ini dilakukan wawancara antara pembimbing dan Blasius, pembimbing dan orang tua Blasius dan beberapa guru. Sementara teknik yang harus digunakan di sini yaitu teknik konseling individual. Konsep dasar dari teknik yang saya pilih di sini yaitu istilah remedial berasal dalam bahasa Inggris yaitu remediation. Kata remediation berakar dari kata to remedy yang bermakna menyembuhkan. Jadi remediasi ditekankan pada proses penyembuhan. Sementara itu kata remedial merupakan kata sifat, sehingga dalam bahasa Inggris selalu dibandingkan dengan kata benda. Misalnya remedial work yang berarti pekerjaan menyembuhkan. Pekerjaan penyembuhan. Dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata remedial tidak berdiri sendiri, tetapi disandingkan dengan kata kegiatan atau pembelajaran, sehingga istilah yang digunakan adalah kegiatan remedial atau pembelajaran remedial. Alasan mendasar saya memilih teknik ini, alasan saya adalah karena menurut saya masalah yang saya ambil pada tugas sebelumnya mempunyai kecocokan dengan teknik yang saya pilih. Di sisi lain, teknik yang saya pilih ini juga dapat membantu peserta didik yang mengalami masalah kesulitan dalam memahami mata pelajaran matematika. Sementara harapan saya terhadap teknik pilihan saya dalam kasus analisis tugas sebelumnya, harapan saya itu semoga teknik ini bisa membantu peserta didik yang tidak mampu memahami pelajaran matematika menjadi lebih memahami mata pelajaran matematika. Baik, sekian hasil presentasi yang saya bawakan pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan pada kesempatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin hanya itu saja. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi.